Malam itu, Raka dan 3 temannya, Dina, Arif, dan Sinta, memutuskan untuk pergi berkemah di sebuah hutan yang terkenal dengan pemandangannya yang indah. Mereka memulai perjalanan sore hari dengan penuh semangat, namun saat malam tiba, mereka menyadari bahwa mereka telah mengambil jalan yang salah. GPS di ponsel mereka tidak berfungsi, dan kabut tebal mulai menyelimuti hutan. Setelah beberapa jam berjalan tanpa arah, mereka tiba di sebuah kampung kecil yang tampak usang. Rumah-rumah kayu berjejer di sepanjang jalan tanah, dengan suasana yang begitu sunyi hingga napas mereka terdengar bergema. Anehnya, tidak ada satupun lampu atau suara kehidupan. "Ini apa?" bisik Sinta, suaranya bergetar. Raka mencoba menenangkan mereka. "Mungkin penduduknya sudah tidur. Kita cari tempat berlindung dulu." Mereka menemukan sebuah rumah besar yang terlihat lebih baik daripada yang lain. Pintu rumah itu sedikit terbuka, seakan mengundang mereka masuk. Namun, begitu mereka melangkah ke dalam, hawa dingin menyergap, dan bau anyir darah memenuhi udara. Di sudut ruangan, ada meja makan dengan piring-piring yang tampak baru saja ditinggalkan. Makanan di atasnya tampak basi dan ditumbuhi belatung. Dina berbisik, "Ini bukan tempat yang baik. Kita harus pergi." Namun, sebelum mereka sempat beranjak, pintu rumah itu menutup dengan sendirinya, dan suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Keempatnya membeku. Langkah kaki itu semakin mendekat, berat dan menyeramkan. Raka mengambil tongkat kayu dari lantai untuk berjaga-jaga. "Siapa di atas?" teriaknya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, lampu minyak di sudut ruangan menyala dengan sendirinya, menyoroti sosok bayangan yang berdiri di tangga. Sosok itu tinggi, kurus, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, tangan dan kakinya panjang tidak wajar. Sinta berteriak, "Lari!" Mereka berempat berlari keluar rumah. Tetapi kampung itu kini tampak berbeda. Jalan yang tadi mereka lalui berubah menjadi labirin yang berliku. Rumah-rumah di sekitar mereka terlihat bergerak, seperti hidup. Dina jatuh tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah, dan ketika Arif mencoba membantunya, dia melihat sesuatu di belakang mereka, makhluk menyerupai manusia dengan wajah rusak penuh luka, merangkak mendekat dengan cepat. "Ayo cepat!" Raka menarik Dina, dan mereka kembali berlari tanpa tujuan. Mereka akhirnya menemukan sebuah surau kecil di tengah kampung. Meski suram dan penuh sarang laba-laba, tempat itu memberikan sedikit rasa aman. Namun, saat mereka duduk dan mencoba mengatur napas, suara azan yang aneh dan terbalik mulai terdengar dari luar. Di jendela, mereka melihat bayangan penduduk kampung, semua tanpa wajah, berdiri mengelilingi surau. Ketakutan semakin mencekam. Raka mencoba membaca doa, tetapi suaranya serak karena panik. Dina mulai menangis, dan Sinta berbisik, "Kita tidak akan selamat dari sini." Tiba-tiba, seorang pria tua muncul di dalam surau. Dia memakai pakaian putih kotor dan membawa tongkat kayu. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. "Kalian seharusnya tidak datang ke sini," katanya dengan suara berat. "Pak, tolong kami," pinta Arif. Pria tua itu mengangguk pelan. "Ikuti saya, tapi apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang." Mereka keluar dari surau, mengikuti pria tua itu. Penduduk tanpa wajah tetap berdiri di sekitar, tetapi tidak bergerak. Pria tua itu membawa mereka ke sebuah jalan kecil yang dipenuhi pohon-pohon besar. Namun, suara langkah-langkah berat mulai terdengar dari belakang. Dina, yang tidak tahan lagi, menoleh ke belakang. Saat itu juga, dia menjerit keras dan tubuhnya terseret ke kegelapan. Dina, Sinta mencoba mengejar, tetapi pria tua itu berteriak, "Jangan berhenti. Lanjutkan jalan kalian." Dengan berat hati, mereka meninggalkan Dina dan terus berjalan. Akhirnya, mereka tiba di tepi hutan. Kabut mulai menghilang, dan mereka bisa melihat jalan raya di kejauhan. Namun, saat mereka berbalik untuk berterima kasih, pria tua itu sudah menghilang. Raka, Arif, dan Sinta berhasil kembali ke kota. Namun, mereka tahu mereka tidak sepenuhnya selamat. Setiap malam, mereka mendengar suara langkah kaki di luar rumah mereka, dan bayangan tanpa wajah muncul di cermin. Kampung Demit telah meninggalkan jejak yang tidak akan pernah bisa hilang. Raka, Arif, dan Sinta hidup dalam ketakutan. Bayangan tanpa wajah yang muncul di cermin dan suara langkah kaki di malam hari membuat mereka nyaris gila. Raka mulai mencari cara untuk mengakhiri teror ini. Ia membaca buku-buku kuno tentang roh dan makhluk gaib, serta mengunjungi seorang kiai terkenal di kota.
Kiai Hamzah, seorang pria tua dengan janggut putih panjang, mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Makhluk-makhluk itu terikat dengan kampung demit. Kalian telah melanggar batas wilayah mereka. Dan sekarang mereka mengikuti kalian. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah memutuskan ikatan tersebut. Bagaimana caranya, Pak Kiai? Tanya Arif. Kalian harus kembali ke kampung demit, jawab Kiai Hamzah. Bawa persembahan dan minta maaf dengan tulus kepada para penghuni gaib di sana. Namun, ini bukan tugas yang mudah. Mereka akan mencoba menggoda kalian lagi. Meski takut, mereka setuju untuk kembali. Bersama Kiai Hamzah, mereka membawa persembahan berupa dupa, kembang 7 rupa, dan kain putih. Malam itu, mereka berangkat ke kampung demit, melewati jalan setapak yang kini terasa lebih mencekam. Setibanya di surau, mereka duduk melingkar di halaman dan mulai memanjatkan doa yang dipimpin oleh Kiai Hamzah. Suara angin berhembus semakin kencang, dan bayangan-bayangan tanpa wajah mulai muncul di sekitar mereka. Namun, Kiai Hamzah tidak berhenti membaca doa. Ia meminta mereka untuk memohon maaf dengan hati yang tulus. Tiba-tiba, suara berat yang mereka kenali muncul. "Kenapa kalian kembali?" tanya pria tua dengan tongkat kayu yang sebelumnya menolong mereka. "Kami datang untuk meminta maaf," jawab Sinta dengan suara bergetar. "Kami tidak bermaksud mengganggu ketenangan di sini." Pria tua itu terdiam sejenak sebelum mengangguk. "Baiklah, kami menerima permintaan maaf kalian. Tapi ingat, jangan pernah kembali lagi ke tempat ini." Saat pria tua itu menghilang, kabut di kampung demit perlahan-lahan memudar. Suara langkah kaki dan bayangan tanpa wajah tidak lagi terlihat. Mereka merasa lega, tetapi Kiai Hamzah mengingatkan mereka untuk tidak lengah. "Gangguan ini telah selesai, tetapi selalu jaga hubungan kalian dengan Yang Maha Kuasa. Jangan abaikan aturan dan batasan dunia." Setelah malam itu, Raka, Arif, dan Sinta kembali ke kehidupan normal mereka. Tidak ada lagi bayangan di cermin atau langkah kaki di malam hari. Meski pengalaman di kampung demit meninggalkan luka, mereka kini hidup damai dengan pelajaran berharga tentang batas yang tidak boleh dilanggar.